Baik, shalom. Selamat siang. Siang di Pakis ya, Bapak Ibu dan Saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah dari rumah. Ini pasti selamat sore atau selamat malam. Kita bersyukur pada hari ini bisa berkesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Ya, hari ini spesial khusus kita mengadakan ibadah doa di keluarga Bapak Christian di rumah yang baru ya. Bersyukur kita nanti juga akan turut mendoakan rumah ini, dan hari ini juga kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya, belajar firman Tuhan serta nanti bersama dengan keluarga kita masing-masing kita akan berdoa, menyerahkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita akan berdoa. Kita akan tunduk kepala, kita akan menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Mohon dengan kasih Pak Christian bisa berdoa bersama. Kami menaikkan syukur ya Tuhan, pada siang hari ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan, kesehatan, dan juga ya Tuhan, kami boleh menikmati kebersamaan, kami boleh menikmati pujian firman Tuhan pada siang hari ini. Sungguh kami bersyukur karena ini merupakan momen spesial dalam kehidupan kami, secara khusus untuk Pos Pakis. Kami bersyukur pada saat sekarang ini Tuhan, karena kami bersama-sama menikmati kasih anugerah Tuhan. Kami menikmati sukacita, damai sejahtera, berkelimpahan dengan berkat-berkat rohani dalam hidup kami. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami pada awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Christian. Kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Kita akan bertepuk tangan ya, menyanyikan lagu ini, Bertemu di Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, ketika kita bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan, maka ada sukacita ya. Ini menjadi hal yang perlu saya dan saudara nikmati ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari ini saya rindu
untuk mengajak kita sekalian belajar kebenaran firman Tuhan. Di hari ini kita akan belajar bahwa saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, ya. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita belajar firman Tuhan. Namun pujian hidupmu berharga bagi Allah ini akan kita nyanyikan bersama-sama. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh berharga pengikut kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kembali dari awal, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh beranugerah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pada siang hari ini kami menikmati dan merasakan Tuhan hadir di tengah kehidupan kami. Dan terlebih pula ketika pada saat hari ini seluruh jemaat-Mu yang beribadah pula dari tempat masing-masing, Tuhan juga yang akan memberkati. Kami menikmati sukacita yang sama. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk sejenak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong dan memberkati kami. Kiranya firman ini menjadi kekuatan baru atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Baik, shalom. Selamat siang. Puji nama Tuhan. Saya bisa bersama-sama dengan keluarga besar
Pak Christian, ya, Bu Sulkan, Bu Riwayati, Bu Ningsih Mariono, dan Bisa gitu, juga Pak. bersama juga dengan Bapak Ibu dan Saudara yang hari ini beribadah dari rumah ya. Hari ini kita bersama-sama rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara belajar dari kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 ya. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Baik, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang berharga di mata Allah. Dan dari ayat ini kita bisa mengetahui bersama-sama bagaimana kehidupan saya dan saudara di mata Tuhan itu sangatlah bernilai ya. Nah, kenapa kok kita perlu meyakini dan memahami bahwa kehidupan kita berharga di mata Allah? Karena tidak lain dan tidak bukan alasan utamanya adalah kasih ya. Kasih Allah akan kehidupan manusia, yaitu saya dan saudara, dan bahkan juga seluruh umat manusia di muka bumi ini, yang pada realita dan faktanya kita ini adalah manusia yang berdosa ya. Meskipun kita ini berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan itu tetap mengasihi kepada kehidupan kita. Nah, ketika kita mengetahui bahwa Allah itu mengasihi kepada kehidupan saya dan saudara, apa yang menjadi respon kita? Ya, kita harus mengerti ya bahwa ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu mengasihi kembali Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, minggu yang lalu di dalam ibadah kita belajar ya, bagaimana saya dan saudara itu diciptakan apa? Segambar dan serupa ya dengan Allah. Dari kitab apa? Kejadian pasal yang pertama ya, ayat yang ke-26 27. Kita bisa mengetahui kalau saya dan saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka apa-apa saja sifat dan karakter Allah ya. Salah satunya adalah kasih ya. Kita mengetahui kasih itu adalah karakternya Allah ya. Kita mengenal bahwa Allah yang kita sembah itu tidak ada sedikit pun atau sekecil pun dosa di dalamnya ya. Tuhan itu membenci dosa ya, membenci dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa ya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita ya, kehidupan saya dan saudara? Kita ini sudah jatuh kepada dosa. Kita ini tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya. Apakah Tuhan masih mengasihi kepada kehidupan kita ya? Ayo Iron, silahkan masuk, duduk sebelahnya Nadine ya, mantap. Nah, kembali lagi, Tuhan itu membenci dosa, tetapi Tuhan itu mengasihi manusianya ya. Kita ini di dalam diri kita ada dosa, tetapi Tuhan itu tidak membenci manusianya ya, tetapi membenci dosa yang ada pada diri kita ya. Dan Tuhan tetap memiliki satu hal yang sama dari dulu, sekarang, dan selamanya, bahwa Dia memandang kehidupan manusia itu sebagai pribadi yang berharga. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu dan Saudara, ini seganteng-gantengnya kita ya, atau kebalikannya, sejelek-jeleknya kita ya, sekurus-kurusnya, segemuk-gemuknya kita ya, sekaya-kayanya atau semiskin-miskinnya kita, Tuhan itu apa? Mengasihi kita. Dia memandang saya dan saudara sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau saya dan saudara dipandang sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan, apa yang menjadi respon kita ya? Kita harus ingat satu hal ya, yaitu tentang pengorbanan Yesus Kristus. Nah,
Bapak Ibu dan Saudara, kalau di masa-masa ini ya, tradisi gereja itu sedang melakukan yang namanya Prapaskah ya, Prapaskah ya. Paskah itu nanti akan diadakan di bulan April ya. Dan ini sudah masuk Prapaskah ya. Hari ini dimulai dengan yang namanya Rabu Abu biasanya begitu ya. Untuk menghayati pengorbanan siapa? Tuhan Yesus Kristus ya. Supaya kita sebagai jemaat itu mengingat kembali tujuan Allah turun ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Nah, yang harus saya dan saudara ingat adalah ya, pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus itu menggantikan hukuman yang mestinya saya dan saudara terima. Ya. Tuhan Yesus itu mati supaya kita hidup. Ya. Dan Tuhan Yesus itu dibangkitkan supaya kita itu hidup berkemenangan. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersyukur ya akan hal ini. Dia mati supaya kita hidup, dia bangkit supaya kita menang. Nah, makanya satu hal yang perlu kita responi adalah jangan kita menjadi durhaka. Ya, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi, Roma pasal yang ke-5 tadi, ayat sebelumnya ya, ayat-ayat sebelumnya itu ada yang menyatakan bahwa kehidupan kita itu telah durhaka di hadapan Tuhan. Karena apa? Ya karena kita jatuh kepada dosa, karena kita mengingkari apa yang telah Tuhan tetapkan dari semula ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan durhaka. Jangan durhaka itu artinya apa? Ketika saya dan saudara itu hidup durhaka, berarti kita itu sedang mengingkari jati diri, gambar dan rupa Allah ya. Saya dan saudara diciptakan segambar dan serupa, tetapi kita ingkari ya. Mengingkarinya gimana? Ya, kita melupakan firman Tuhan dan hidup di dalam dosa ya. Kita tahu kalau kita setiap kali berbuat dosa, maka kita itu sedang membuat Tuhan sedih ya. Selayaknya ya kalau kita memiliki anak-anak ya, Bapak Ibu, anak-anak kita sudah didik mereka, kita sudah berikan apa saja untuk mereka, kita sudah berkorban mati-matian untuk mereka, ternyata kemudian dia membangkang ya, tidak menghormati kita, durhaka ya. Kita sebagai orang tua pasti sedih. Demikian pula dengan Allah itu juga begitu, dia sedih. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang bersikap demikian ya, kita menjadi durhaka. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama firman ini ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Garis bawahi frase ini ya, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Wah, berarti kalau kita berbuat dosa hari ini, kita malamnya minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni atau tidak? Jawabannya mengampuni ya. Tapi kemudian besok berbuat dosa lagi, itu kurang ajar atau tidak? Itu kurang ajar ya. Sudah diberitahu, sudah diberikan pengampunan, besoknya kok masih berbuat dosa lagi ya. Tuhan tetap mengampuni, tetapi juga pastinya Tuhan memberikan disiplin atas kehidupan kita. Maka dari itu hal yang perlu kita pegang pada saat hari ini adalah jangan membuat Tuhan berduka cita atas ketidaktaatan kita ya. Jangan mempermainkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan ya. Salib Kristus itu mengembalikan nilai diri kita, dan mari kita meresponinya dengan ketaatan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
saya mengajak untuk kita semuanya menyatakan diri sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan mari kita bisa menjauhi dosa, ya. Mari kita menerima kasih Allah yang menyelamatkan dengan kesetiaan kita dalam melayani Tuhan, dengan bertumbuh bersama dengan keluarga kita, ya. Keluarga Pak Christian, keluarga Pak Sulkan, keluarga Bu Mariono, dan juga keluarga Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Kita semuanya bersama-sama, ya, menyatakan diri saya adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan, dan saya rindu untuk meresponi kebenaran dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, puji nama Tuhan bahwa hari ini kita bisa memuji Tuhan, kita bisa belajar akan firman Tuhan, dan nanti Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita semuanya akan berdoa bersama dengan keluarga masing-masing sesuai dengan pokok doa yang telah dibagikan, ya. Dan kemudian doakan itu, bagi pokok doa itu bersama dengan anggota keluarga saudara, dan kemudian pilihlah salah satu dari anggota keluarga untuk dapat menutup dan mengakhiri di dalam doa kelompok di keluarga saudara, ya. Demikian, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada hari ini. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan kelompok keluarga Pakis pada hari ini, untuk kami bisa memuji Tuhan dan juga belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menetapkan kami sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan, dan kami rindu Engkau yang akan tolong kami supaya semakin hari kami mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat hari ini rindu bersama seluruh jemaat-Mu di GPI Waru Cabang Malang turut mendoakan untuk keluarga di rumah ini, secara khusus untuk keluarga Bapak Christian yang pada hari ini telah menempati rumah yang baru. Kami memohon biarlah pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan berkat yang daripada Tuhan Engkau berikan kepada keluarga di rumah ini. Dan kami menyerahkan biarlah rumah ini dipenuhi dengan sukacita, dan rumah ini dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Setiap anggota keluarga mempraktekkan dan melaksanakan kasih satu sama lain, dan keluarga ini bertumbuh di hadapan Tuhan. Demikian pula kami mendoakan untuk keluarga Pak Sulkan, keluarga Bu Riwayati Mulyono, keluarga Ibu Ningsih Mariono, dan juga keluarga dari Mas Steven dan Mas Adit. Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik atas kehidupan hamba-hambamu ini. Demikian pula kami berdoa untuk setiap anggota jemaat GPI Waru Cabang Malang yang pada hari ini bisa berbakti dari rumah masing-masing. Tuhan juga yang akan memberkati kepada kehidupan kami sekalian dalam setiap pergumulan, rencana-rencana, kerinduan-kerinduan, dan bahkan permasalahan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, dan pada akhirnya kami akhiri ibadah doa kami pada hari ini. Kami mohon ampun akan segala dosa dan juga kesalahan kami, dan kiranya berkat rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir atas kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bisa
Tuhan.